Hi, welcome to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang lagi dengerin podcast ini, apa kabar? Semoga sehat-sehat dan bahagia ya. Setelahnya sekian lama saya nggak bahas tentang cinta-cintaan lagi. Untuk kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai pituah-pituah cinta yang semoga bisa kamu ambil manfaatnya. Saya punya analogi yang insya Allah mudah dicerna dan juga mudah dibayangkan. Harapannya teman-teman yang saat ini sedang sedih atau patah hati sama keadaan bisa dapetin alasan kuat biar gak sedih lagi dan punya niatan untuk move ke keadaan hati yang lebih baik. Amin. Langsung aja kita mulai. Jadi analogi ini saya dapetin tadi sore pas lagi mandi. Tiba-tiba saya keinget sama cerita teman saya pada saat kumpul-kumpul kemarin. Jadi saya punya teman yang udah menikah dan dia udah punya anak. Anak dia ini umurnya masih 10 bulan jalan gitu lah, hampir 1 tahun. Dia bercerita kalau pernah di suatu malam saat dia dan istrinya sedang asik ngobrol, si anak tuh melipir, merangkak menjauh dari pengawasannya. Pergi aja dia sendiri. Yang tadinya dia bersuara, ya seperti suara bayi pada umumnya gitulah ya. Tiba-tiba seketika dia hening. Dia terduduk, diam, dan posisinya itu membelakangi pandangan orang tuanya. Kebayang ya? Jadi posisi duduk si orang tuanya itu gak bisa ngelihat wajahnya si bayi. Dia ngapain, dia lagi megang apa, gak tahu tuh si ibunya, istrinya teman saya itu. Dia mulai curiga, ngapain nih bocah nih, gak biasa-biasanya. Akhirnya si ibunya bangkit dari tempat duduk, nyamperin si bayi. Dan kamu mau tahu apa yang sedang bayi itu lakukan? Dia lagi ngemut kepala kecoa. Kebayang gak sih? Kecoa itu dipegang, masih dalam keadaan gerak-gerak kakinya, tapi setengah badan udah ada di mulutnya. Sudah itu langsung deh si ibunya namplek tangan si bayi biar kecoanya jatuh dari mulutnya. Dan saat kecoanya jatuh, itu kecoa langsung lari. Berarti masih hidup itu kecoa. Akhirnya si bayi nangis. Bukan nangis karena tablokan ibunya, karena menurut cerita sih gak kuat-kuat banget. Karena niatnya mau ngejatuhin dan ngeluarin kecoa itu dari mulutnya. Dia nangis karena dia ngerasa makanannya diambil. Kenapa begitu? Karena setelah itu dia diem di saat ibunya ngasih biskuit. Dia makan biskuitnya dan senyum lagi. Dia ceria lagi. Cerita yang sedikit menjijikan ini saat pertama kali saya dengar, ya cuma berdampak geli-geli aja. Tapi tadi sore, sembari saya mandi, kok saya menemukan analogi yang menarik dari cerita ini. Nah, sekarang kamu bayangkan, kamu adalah bayi itu. Orang yang kamu sayang, gebetan, calon, atau entah apalah itu sebutannya. Itu dibayangkan sebagai kecoa itu. Si ibu itu ibaratkan Tuhan, Allah. Bukan ibu itu Tuhan, tapi kita ibaratkan saja bahwa yang di posisi ini, si ibu itu adalah Tuhan. Mulai kebayang gak? Kebayang gak kenapa Tuhan misahin kamu dengan dia sekarang? Kebayang gak kenapa kamu gak dibiarin aja sama dia? Kebayang gak? Sepintar apapun kamu, secerdas apapun kamu,
sebanyak apapun ilmu yang kamu kuasai, gak ada apa-apanya dengan ilmunya Allah. Jadi mau pakai alasan apapun, kamu tetap gak bisa berdebat atau menentang keputusan Allah. Kita gak bisa marah-marah dengan apa yang sudah Allah takdirin buat kita. Ibarat si bayi marah-marah ke ibunya, gara-gara kecoanya dibuang. Kebayang gak sih, kamu ngerengek-ngerengek kayak gitu sama Allah? Padahal jelas-jelas Allah itu yang paling tahu apa yang kamu butuhkan, dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat dirimu saat ini. Ya Allah, aku hanya mau sama Dia. Hanya Dia yang bikin aku bahagia. Dia satu-satunya yang bisa menghadirkan ceria di hidupku. Tadi kamu ingat kan? Si bayi langsung nangis saat kecoanya dibuang. Persis kan kayak kita yang sedih. Saat apa yang kita rasa baik itu diambil. Kita sedih, nangis, galau, down, ngerasa kalau hidup itu udah berakhir. Tapi sadar gak sih, itu baik buat kita. Sadar gak, itu cara Tuhan nyelamatin kita dari orang yang salah. Dan cara Tuhan buat ngasih seseorang yang kita butuhkan di kemudian hari. Kalau si bayi Suudzon sama ibunya, nganggap ibunya jahat, nggak sayang sama anaknya, bahkan se-ekstrim dia menganggap kalau ibunya itu durhaka karena nggak mau memberikan makanan anaknya. Bisa-bisa aja kan kalau dilihat dari sudut pandang si bayi. Anggapan begitu nggak salah-salah banget. Tapi sebenarnya ada pilihan lain loh selain Suudzon. Sama kayak kamu, dengan dipisahkannya kamu dengan dia, kamu bisa aja kok nganggap Allah itu jahat. Allah gak adil, Allah gak sayang sama kamu. Bahkan se-ekstrim kamu menilai Allah gak mau lihat kamu bahagia, itu hak kamu. Tapi itu kan menurut sudut pandangmu, menurut paham dan yakinmu. Kamu bisa kok seujung gitu sama Allah. Walaupun sebenarnya ada pilihan lain. Ada pilihan untuk terus berhusnudzon sama Allah. Itu pilihanmu. Sekarang semua keputusan ada di kamu. Terus-terusan nangis dan menganggap Allah jahat, menganggap Allah gak adil, dan lain sebagainya. Atau lebih tenang dan yakin bahwa akan ada biskuit enak dan bergizi setelah kecoa yang menjijikan itu. Makasih loh udah mau ngedengerin podcast saya lagi, podcast yang ke-18. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.